Produksi efisien dan ramah lingkungan, mungkinkah? Salam produktivitas hijau. Yes, yes, yes. Banyak perusahaan berpikir, kalau mau produksi cepat, pasti limbah naik. Kalau mau hemat biaya, kualitas turun. Dan kalau mau ramah lingkungan, produksi jadi lambat. Tapi pertanyaan sekarang, benarkah harus seperti itu? Di era sekarang, perusahaan bukan hanya dituntut menghasilkan produk cepat dan murah, tetapi juga harus peduli lingkungan. Masalahnya, banyak yang masih bingung apakah produksi efisien dan ramah lingkungan bisa berjalan bersamaan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan industri. Bagaimana meningkatkan efisiensi produksi tanpa merusak lingkungan, tanpa pemborosan, dan tanpa harus selalu investasi besar. Saya percaya pabrik hebat bukan hanya yang produksinya besar, tetapi yang sistemnya rapi, pemborosannya kecil, dan prosesnya peduli terhadap lingkungan. Saya sudah bertahun-tahun berada di dunia manufaktur dan improvement system. Dan satu hal yang saya pelajari, efisiensi terbaik selalu datang dari proses yang disiplin dan minim pemborosan. Selamat datang di Subcia Consulting, tempat belajar manufaktur dengan cara yang simpel, nyata, dan langsung bisa diterapkan. Tentang trainer, nama Endang Supriyatna, pengalaman 38 tahun, spesialisasi saya, Land Manufaktur, Kaizen, ISO 9001, ISO 22116 GMP, ISO 31000, Audit Internal Manajemen Mutu, Productivity Improvement, Cost Reduction, Quality Management, Production System Development. Pengalaman praktis saya, pernah menangani operasional manufaktur, pernah menangani quality improvement, pernah menangani audit ISO, pernah membangun sistem produksi, pernah membantu efisiensi biaya perusahaan, aktif sebagai trainer dan konsultan saat ini. Produksi efisien dan ramah lingkungan, mungkinkah? Sebuah pertanyaan besar yang sering menghantui para pelaku industri. Di sesi ini kita akan membuktikan bersama bahwa efisiensi dan kelestarian lingkungan bukan dua hal yang bertentangan, justru keduanya saling memperkuat. Tantangan di garis depan produksi. Setiap hari supervisor dan manajer produksi berhadapan dengan realita yang berat, mesin yang tidak bekerja optimal, sumber daya yang terbuang sia-sia, dan tekanan biaya yang terus meningkat. Sebelum mencari solusi, kita perlu memahami akar masalahnya secara jujur dan mendalam. Produktivitas menurun, biaya meroket. Tiga masalah utama yang paling sering ditemukan di lantai produksi dan seringkali tidak disadari sampai kerugian sudah menumpuk. Mesin tidak optimal. Mesin sering idle tanpa alasan jelas. Proses berjalan lambat dan hasil produksi tidak mencapai kapasitas maksimal. Setiap menit mesin berhenti adalah uang yang menguap. Pemborosan tak terlihat, bahan baku terbuang di setiap sudut proses, energi listrik mengalir sia-sia ke mesin yang tidak produktif, kebocoran kecil yang terakumulasi menjadi kerugian besar. SDM kurang termotivasi, karyawan yang tidak terlibat dan turnover tinggi, mengakibatkan inkonsistensi kualitas, pelatihan berulang, dan hilangnya pengetahuan operasional yang berharga. Dampak nyata, kantong bocor, bumi menjerit. Pemborosan bukan hanya soal uang, ada konsekuensi yang jauh lebih besar,
yang harus kita tanggung bersama. Dampak ke biaya. Kerugian akibat pemborosan sumber daya dapat mencapai 15-30% dari total biaya operasional. Artinya, dari setiap 100 juta yang dikeluarkan hingga 30 juta bisa jadi terbuang sia-sia. Ini bukan angka kecil, ini adalah keuntungan yang seharusnya masuk ke kantong Anda. Dampak lingkungan. Limbah industri yang menumpuk, mencemari tanah dan air, emisi karbon dari proses produksi yang tidak efisien, memperparah perubahan iklim, regulasi lingkungan semakin ketat, dan denda pelanggaran bisa menghancurkan reputasi bisnis sekejap. Biaya remediasi lingkungan bisa 10 kali lebih mahal dari biaya pencegahan. Dua sisi mata uang yang sama. Pemborosan di pabrik dan kerusakan lingkungan bukan dua masalah terpisah. Keduanya lahir dari sumber yang sama. Proses produksi yang tidak efisien menyelesaikan satu masalah berarti menyelesaikan keduanya sekaligus. Proses tidak efisien. Penggunaan energi dan bahan baku berlebih tanpa kontrol yang memadai. Biaya operasional bengkak, margin keuntungan tergerus, daya saing menurun di pasar global. Kerusakan lingkungan, limbah, polusi, dan emisi yang membebani ekosistem dan komunitas. Solusi inovatif Green Productivity. Saatnya beralih dari mengenali masalah ke menemukan jawaban. Green Productivity hadir sebagai pendekatan yang telah terbukti mampu menjembatani kebutuhan bisnis dengan tanggung jawab lingkungan. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang strategi. Apa itu Green Productivity? Produktif, efisien, hijau. Bukan pilihan antara untung atau lestari. Keduanya bisa dicapai bersamaan. 3 pilar utama. Pendekatan holistik meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bukan trade-off, melainkan sinergi yang saling menguatkan. Efisiensi input, fokus pada penggunaan energi, bahan baku, dan air secara optimal. Setiap unit input menghasilkan output maksimal. Minimalkan output negatif, menekan limbah, emisi, dan polusi hingga level minimum yang dapat dicapai secara teknis dan ekonomis. Solusi praktis untuk pabrik Anda. Green Productivity bukan teori yang rumit. Ada 3 area aksi utama yang bisa langsung Anda terapkan di lantai produksi. Mulailah dari yang paling sederhana hingga transformasi menyeluruh. Hemat energi, optimalkan konsumsi listrik dan bahan bakar di setiap titik produksi. Kurangi limbah, ubah limbah menjadi nilai tambah melalui daur ulang dan pemanfaatan cerdas. Efisiensi proses, mempersingkat alur kerja untuk menghilangkan hambatan dan pemborosan waktu. Hemat energi, hemat biaya. Energi adalah salah satu komponen biaya terbesar di pabrik. Penghematan energi bukan hanya soal lingkungan, ini langsung berdampak kepada probabilitas Anda. Optimalkan mesin, jadwal perawatan rutin, dan gunakan sensor IoT, Internet of Thinking untuk mendeteksi kebocoran energi sebelum menjadi masalah besar. Mesin terawat bisa 20-30% lebih efisien. Pencahayaan dan proses cerdas. Ganti lampu konvensional dengan LED dan manfaatkan cahaya alami
analisis alur kerja untuk mengurangi waktu idle mesin secara sistematis. Contoh nyata pabrik tahu yang mengganti pompa air lama dengan pompa hemat energi berhasil memangkas tagihan listrik hingga 10% tanpa investasi besar, hanya dengan penggantian peralatan yang tepat. Sumber dari jurnal Logistika. Kurangi limbah, tingkatkan nilai. Limbah bukan akhir dari cerita. Dengan kreativitas dan teknologi yang tepat, limbah bisa menjadi awal dari produk baru yang bernilai tinggi. Daur ulang limbah padat. Ubah sisa produksi menjadi produk baru. Bracket dari limbah organik. Kompos dari sisa bahan alami atau material bangunan dari slag industri sampai menjadi aset. Pemanfaatan limbah cair organik dapat diolah menjadi pupuk cair atau biogas yang digunakan kembali sebagai bahan bakar proses produksi, hemat dan ramah lingkungan sekaligus. Minimalisasi bahan baku, desain ulang proses untuk menggunakan material lebih sedikit atau substitusi bahan daur ulang tanpa mengorbankan kualitas produk akhir. Contoh nyata, pabrik kayu lapis yang mengolah serbuk kayu sisa menjadi palet berhasil mengurangi limbah padat sebesar 47,9%, sekaligus menambah sumber pendapatan baru. Sumber jurnal si Sebatik. Efisiensi proses, alur kerja tanpa hambatan. Proses yang efisien adalah tulang punggung pabrik yang kompetitif. Dengan mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck, produktivitas bisa melejit tanpa tambahan biaya. Otomatisasi cerdas. Gunakan teknologi untuk mengoptimasi tugas berulang dan meminimalkan kesalahan manusia. Fokus SDM pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan kepatuhan. Manajemen inventaris atau just in time. Sistem JIT memastikan bahan baku tiba tepat saat dibutuhkan, mengurangi penumpukan stok, membebaskan modal kerja, dan meminimalkan resiko kerusakan material. Analisis dan perbaikan berkelanjutan. Terapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, untuk terus mengidentifikasi peluang perbaikan di setiap lini produksi secara sistematis. Contoh nyata, pabrik minyak kayu putih yang mengoptimalkan proses penyulingan berhasil meningkatkan produktivitas hingga 133,26%, lebih dari 2 kali lipat. Output tanpa menambah kapasitas mesin. Sumber jurnal OJ UMA. Siklus green productivity dari input ke output bersih. Konsep green productivity bekerja dalam sebuah siklus yang paling terhubung di setiap elemen. Selain mendukung untuk menciptakan sistem produksi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Energi terbarukan, bahan baku efisien. Limbah minimal didaur ulang, dimanfaatkan. Air terkontrol. Otomatisasi proses efisien. Perawatan mesin, alur kerja optimal. Output berkualitas. Tidak ada yang terbuang dalam sistem yang benar-benar efisien. Setiap sisa menjadi input bagi proses berikutnya. Inilah esensi dari ekonomi sirkular di lantai produksi. Bukti nyata sukses green productivity.
Teori yang indah tidak ada artinya tanpa bukti nyata di lapangan. Mari kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar dan kecil telah berhasil membuktikan bahwa green productivity bukan sekedar mimpi. Studi kasus IKEA, raksasa furniture yang hijau. IKEA, perusahaan furniture terbesar di dunia, membuktikan bahwa skala bisnis besar dan komitmen lingkungan bisa berjalan beriringan. Mereka mengintegrasikan praktek keberlanjutan secara menyeluruh, bukan sebagai pencitraan, melainkan sebagai strategi inti bisnis. Operasional yang berkelanjutan, 100% listrik dari energi terbarukan di seluruh fasilitas produksi global. Inovasi produk, desain produk yang minimalkan limbah produksi dan memaksimalkan umur pakai. Hasil nyata, produktivitas meningkat, biaya operasional turun, dan brand value melejit di pasar global. Pelajaran utama investasi dalam keberlanjutan adalah investasi jangka panjang yang membayar dirinya sendiri berkali-kali lipat. Sumber jurnal kalibrasi. Kesimpulan, produksi efisien dan ramah lingkungan. Perjalanan menuju pabrik yang efisien dan ramah lingkungan dimulai dari kepatuhan hari ini. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Mulailah dari langkah terkecil yang bisa Anda lakukan. Green productivity kebutuhan strategis. Bukan tren sesaat, bukan beban tambahan. Ini adalah fondasi daya saing industri masa depan yang tidak bisa diabaikan. Mulai kecil, dampak besar. Ganti satu pompa, perbaiki satu proses. Daur ulang satu jenis limbah. Setiap aksi kecil terakumulasi menjadi transformasi besar. Untung besar Bumi Lestari. Bersama kita wujudkan pabrik yang kompetitif secara ekonomis dan bertanggung jawab secara ekologi, warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Limbah pertama Anda lakukan audit energi dan limbah sederhana. Minggu ini temukan satu area pemborosan dan mulai perbaiki perjalanan 1000 langkah, dimulai dari satu langkah pertama. Sudah belajar dan berproses bersama. Efisiensi dan kepedulian lingkungan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Perusahaan yang bertahan di masa depan bukan hanya yang paling besar, tetapi yang paling cepat beradaptasi dan paling bijak mengelola sumber daya. Mulailah dari perbaikan kecil hari ini. Kurangi pemborosan, rapihkan proses, dan bangun budaya kerja yang lebih peduli terhadap lingkungan. Saya harap materi ini bisa membantu perusahaan Anda menjadi lebih produktif, lebih efisien, dan lebih siap menghadapi tantangan industri modern. Saya Endang Supriyatna dari Supja Consulting. Sampai bertemu di materi berikutnya. Salam produksi hijau. Yes, yes, yes.